Oke, kita kembali kepada Hasan. Pak Hasan. Masih ada Pak Hasan? Ya, Iya silakan Pak, Pak Hasan. tadi Ya, silakan Pak Hasan kalau ini. Pak Hasan. oh ya, halo halo halo. Halo, kedengaran Pak Ya, suaranya? ya, silakan Pak. Bapak mau berdiskusi? Ya, kalau saya nggak ngikutin ya dari tadi keluar terus balik lagi ini. Saya berharap sih Pak Yusuf bisa tegas lah. Temanya apa? Ya kita bertanya dan berdiskusi tentang tema itu. Kalau Ya, memang temanya temanya tadi sudah ditulis Pak bahwa jika mau masuk surga harus murtad dari kegelapan kepada terang untuk mengikut oh, Tuhan Yesus gitu, ya. oke. Kalau Ya, temanya itu silakan. ya oke, saya akan bertanya dan hanya mau menjawab kalau temanya tentang itu. Kita lihat tentang pengajaran Yesus tentang hidup kekal. Mungkin semuanya udah tahu lah kalau ayat Yohanes 17:3 itu udah terkenal. Saya nggak perlu sebutkan lagi. Tapi ada lain lagi nih tentang pengajaran Yesus hidup kekal, yaitu tentang hukum Taurat. Itu ada di Lukas 10:25 sampai 28. Saya bacakan ya. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis di hukum Taurat? Apa yang kau Salam baca Ibu. di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Oh, Allahmu apa dengan saya segenap ini hatimu dulu dan keluar dengan dulu segenap terus nanti jiwamu di YouTube ada apa linknya lagi gitu. dan dengan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian ayat berikutnya Yesus berkata, jawabanmu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jadi Yesus di sini mengajarkan bahwa hidup kekal itu bisa diperoleh dengan menjalankan hukum Taurat. Pertanyaan saya, terus mengapa Kristen sekarang ini tidak menjalankan hukum Taurat, malah mengikuti Paulus yang membatalkan hukum Taurat? Saya bisa Silakan. jawab Pak Yusuf. Pak Pendeta saya bisa Silakan. jawab. Silakan Pak Abdullah, Baik, silakan. baik. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Seluruh kegenapan hukum Taurat ada pada diri Yesus. Hukum Taurat Musa dan termasuk 10 hukum Taurat, itu tidak ada satupun manusia yang mampu melaksanakannya. Bangsa Israel ketika dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka semua banyak mati binasa karena mereka tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu. Tidak ada satupun yang sanggup. Ya, mereka mati binasa banyak di padang gurun itu. Hukum Taurat itu diberikan Tuhan. Itu menunjukkan Tuhan, menunjukkan eksistensinya bahwa Tuhan itu kudus, Tuhan itu suci, Tuhan itu mulia. Bangsa Israel tidak bisa mengikuti aturan itu. Ya, oleh sebab itu Yesus berkata, akulah penggenapan hukum Taurat. Kami berada sekarang di dalam kasih karunia Tuhan. Karena tidak ada satupun melaksanakan bisa hukum Taurat. Ya, itu tidak bisa. Yesus justru menggenapi hukum Taurat itu supaya kami bisa beroleh keselamatan. Ya, betul apa kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akalmu, dengan segenap kegedarmu. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Itulah itu salib. Kasihi ke atas satu vertikal, kemudian ada horizontal. Salib itu adalah yang ke atas ke Allah, kemudian sesama manusia itu adalah ke kita sesama manusia. Itulah Kristus penggenapan hukum Taurat. Jadi Kristus itu adalah penggenapan hukum Taurat. Tidak ada satu titik kota pun itu dibatalkan oleh hukum Taurat. Justru digenapi. Kenapa digenapi? Karena tidak ada bisa maksa hukum Taurat. Berzina, mencuri, mengingini harta orang lain, ya, mengingini sesama, mengingini pemilikan orang lain, tidak boleh menikah, tidak boleh berpoligami, ya, tidak boleh ini, tidak boleh kawin dengan anak kecil, itu semua. Ya, justru orang Islam yang melanggar seluruh hukum Taurat. Muhammad yang melanggar 10 perintah Tuhan yang ada di 2 loh batu itu. Karena dia melakukan banyak hal dan segala macam. Ya, jadi kamu jangan salah prasangka. Kekristenan itu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh karena tidak ada satupun sanggup melakukan hukum Taurat, Allah Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus mengirimkan firman-Nya itu telah menjadi manusia dan diam di antara kami.
itulah Kristus yang mati di kayu salib, supaya oleh kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya di surga, kami boleh sampai ke rumah Bapa di surga. Ya, jadi kami sudah itu yang saya sampaikan supaya Anda bisa memahami. Ya, Rasul Paulus Oke. tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Oke? Nah, oke, Demikian, Pak Isi. saya Oke, jawab kan Pak ya. pertanyaannya buat Muslim ini. Saya mau bertanya nih. Saya Nah, belum si selesai Muhammad ini. itu kan, Halo. iya. Sekarang aku mau tanya, si Muhammad itu kan katanya Bu di garis Deborah, keturunannya. Bu Deborah, sebentar. Kita kasih kesempatan dulu Pak Hasan untuk menanggapi dulu. Silakan. Ya, Ya, silakan. Bentar, tadi- kita kasih kesempatan dulu Pak Hasan. Tadi Silakan, Pak. disebutkan tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Sedangkan orang Yahudi sekarang menjalankan hukum Taurat. Muslim menjalankan hukum Taurat. Mereka bersunat. Mereka tidak membunuh. Dan banyak hukum Taurat yang dilakukan oleh baik Muslim maupun Yahudi. Kok Bapak mengatakan bahwa tidak ada yang sanggup menjalankan hukum Taurat. Kemudian saya belum Oke. selesai. Ya, silakan. Silakan, Pak. Kemudian Anda menjawab tanpa ada satu dasar ayat pun yang Anda sebutkan. Anda hanya berasumsi. Kalau saya sebutkan di sini, Yesus itu tidak membatalkan hukum Taurat. Ada di mana itu? Ada di Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kemudian ada juga ancaman dari Yesus yang merubah hukum Taurat. Ancamannya apa? Itu ada di ayat ayat Silakan, Mas. Udah belum? belum. Ada, sebentar Pak, saya harus cari ayatnya dulu biar nggak jadi fitnah ini kan. Oke, sementara kamu cari, saya jawab dulu ya. Bisa? Udah ketemu. Sudah ketemu. Sebentar Pak. Oke. Yesus juga berkata bahwa Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke kerajaan surga. Seperti itu Yesus sampaikan. Terus Anda mengatakan bahwa Paulus tidak merubah hukum Taurat, tidak meniadakan hukum Taurat. Nah, Anda sepertinya tidak membaca ayat berikut ini. Ada di Roma, ada di Roma. Oh ya, tentang ancaman tadi Yesus terhadap yang meniadakan hukum Taurat itu dulu, Matius 5 ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan. Udah nangkap, saya udah nangkap, Mas. Saya udah nangkap. Siapa yang melakukan dan mengajarkan perintah hukum Taurat, saya udah nangkap, Mas. Saya udah nangkap ya. Satu lagi, Anda mengatakan bahwa Paulus tidak merubah hukum Taurat, tidak meniadakan. Tapi sedangkan di sini di Roma 3 ayat 21 sampai 28 dan Roma 7 4 sampai 6 itu Paulus menghilangkan hukum Taurat. Silakan. Kamu nggak nangkap ya, saya katakan tadi. Makanya kalian orang Muslim yang ada di live chat, belajarlah sama kami orang Kristen. Kami ahli kitab. Kami yang lebih tahu kitab kami. Tadi Anda berkata bahwa Islam melaksanakan hukum Taurat. Kamu malam hari ini melakukan penipuan dan pendusta. Kamu menipu dan berdusta. Kamu pembohong dan tolol kamu. Mohon maaf saya mengatakan ini. Tidak ada dalam hukum Taurat mengajarkan poligami. Muhammad poligami. Saya ngomong pelan, benar-benar nih. Kamu menipu dan pendusta. Kamu mengatakan Islam melaksanakan hukum Taurat. Jangan mengingini sesamamu. Muhammad melakukan itu. Jangan berzina. Muhammad melakukan mutah. Jangan berzina dan bercabul. Sang Nabi yang kamu sembah itu melakukan itu. Jangan mencuri. Sang Nabi yang kamu muliakan itu mencarah. Jangan melakukan persekusi dan apapun. Dia menggauli budaknya Maria.
jangan ini, dan 10 hukum Taurat dilanggar oleh nabi yang kamu sembah itu. Kamu menipu dan berdusta malam hari ini. Ya, Oke, udah dengar saya jawab. baik. Oke. Udah. Yang kedua. Nah, Dengar dulu yang kedua. Ya, kamu katakan kami menyediakan hukum Taurat. Kekristenan dan Paulus tidak pernah menyediakan satu kota pun hukum Taurat. Tetapi saya sudah katakan tadi di awal, tidak ada satupun manusia yang sanggup melakukan hukum Taurat itu. Jadi solusinya bagaimana? Bapa mengutus firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus. Jadi Yesus datang ke dunia ini penggenapan hukum Taurat. Ya, baca aja Yohanes 1 pasal yang 14, Yohanes 1 pasal yang pertama, ya, kemudian Yohanes 1 pasal yang 18, itu semua adalah Yesus datang ke dunia ini. Makanya karena kami tidak sanggup melakukan hukum Taurat itu, butuh juru selamat, butuh penebusan. Tidak lagi seperti bangsa Israel yang dulu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, ya sama Yusuf harus mempersembahkan korban bakaran itu, dan sekali setahun itu dipersembahkan lembu, jantan dan segala macam untuk menghapus dosa bangsa Israel. Sekarang perlu enggak? Tidak perlu Anda mempersembahkan lembu, jantan dan juga segala macam kambing, karena sudah digenapi kematian Kristus di kayu salib 2021 tahun yang lalu. Makanya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu beroleh hidup yang kekal. Yesus berkata, termasuk kamu malam hari ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Termasuk kamu. Kalau kamu tidak bertobat malam hari ini, kamu akan mati binasa di dalam kekalanan. Karena kamu menolak Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi penggenapan hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Justru dia menggenapi. Dan Rasul Paulus tidak ada satupun melakukan itu. Ya, justru Rasul Paulus itu menulis 3/4 perjanjian baru. Dulu dia menganiaya, dulu dia membunuh, dulu dia melakukan banyak penganiayaan terhadap Kristus. Tapi ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, ketika perjalanan ke Damsyik, dia ditangkap oleh Tuhan. Dia orang Yahudi asli, Rasul Paulus. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Karena dia bertemu Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Kamu saya dengar baik malam hari ini, orang Muslim semua di Indonesia. Dengar baik. Kalau kamu menolak Yesus sebagai Tuhan, kamu akan mati binasa. Apapun yang kamu katakan tidak mengubah faktanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Ya, saya udah nangkep, Pak. Udah nangkep. Dengar dulu sebentar lagi, ya. Saya berharap menginjil sama Anda nih. Sekalian saya menginjil sama kamu, bukan sama kamu, sama orang live chat nih. Dengar dulu, ya. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Kisah para Rasul 5 ayat 12 berkata, hanya di dalam nama Yesus di bawah kolong langit ini, olehnya kita beroleh keselamatan. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 3:36 berkata, barang siapa mengaku dan percaya kepadaku, ia beroleh hidup yang kekal. Yesus juga berkata di dalam Wahyu 1 pasal yang ke-8, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Firman Tuhan Allah. Yesus juga berkata di dalam Kolose 1 pasal yang 16, aku adalah pencipta langit dan bumi. Yesus juga berkata, Yohanes 1 pasal yang ke-3, akulah yang menciptakan segala sesuatu. Yesus juga berkata di dalam Yohanes 17, ya pasal yang ke-3, lengkap, aku sudah ada. Itu tadi saya katakan itu. Iya, ya, itu ayat lengkap. Aku tidak asumsi. Saya tidak asumsi. Saya katakan itu ada ayat, ada tertulis, ada di sana. Termasuk kamu, ya. Kamu yang menista, kamu yang menolak Yohanes 14 pasal yang ke-6. Kisah para Rasul 5 ayat 2. Kisah para Rasul 4 ayat 12. Kemudian juga Yohanes 3 ayat 36. Itu semua Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kamu tidak akan sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Seringkali orang Islam ini berkata, itu kan bukan tujuan, hanya jalan. Yesus berkata, hanya aku jalan.